Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Abelia Agustin dengan nomor induk mahasiswa 0607 1282 22747 dengan mata kuliah Pengelolaan Kelas Digital dengan dosen pengampu Bapak Sigit Dwi Sucipto MPD dan Bapak Rizky Nopirson MPD. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai self-love. Sebelum itu aku mau tanya dulu kepada teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih self-love itu apa sih? Jadi, self-love merupakan cinta diri yang positif, akan tetapi dapat berbalik negatif apabila memiliki kecenderungan ke arah narsisme atau egoisme. Mencintai diri sendiri berarti manusia peduli dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Adapun aspek dari self-love, yang pertama self-awareness atau kesadaran diri, di mana ini merupakan proses berpikir seorang individu dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Self-awareness juga merupakan awal dari kecerdasan emosional. Kemudian yang kedua, itu self-worth atau harga diri, memberi diri sendiri rasa hormat, penghargaan, dan perhatian kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, itu self-esteem, rasa nyaman dan cukup dengan diri sendiri berdasarkan di mana individu tersebut berada dan apa yang dimiliki individu tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, self-care atau peduli diri sendiri. Tindakan yang dilakukan seorang untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri baik fisik maupun psikis. Adapun cara menerapkan self-love. Yang pertama, mendorong sikap percaya diri. Seorang individu dapat dikatakan mencintai dirinya sendiri apabila memiliki kepercayaan diri yang bagus. Akan tetapi, kepercayaan diri tidak boleh terlalu tinggi, karena kepercayaan diri yang terlalu tinggi akan dapat mengarah pada narsisme dan egoisme. Maksudnya, seorang individu yang terlalu percaya diri akan menganggap bahwa dirinya paling benar dan orang lain itu salah. Kemudian yang kedua, kenali diri dengan lebih. Hal ini berarti bahwa seorang individu dapat dikatakan mencintai dirinya sendiri apabila memahami dan mengetahui mengenai dirinya sendiri secara lebih. Seorang individu pasti akan lebih memahami mengenai potensi, kekurangan, dan keunggulan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Kemudian yang ketiga, itu tidak membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini berarti bahwa seorang individu yang mencintai dirinya sendiri akan dapat memahami mengenai keunikan, keunggulan, dan kekurangannya sendiri dan tidak membandingkannya dengan keunikan dan keunggulan orang lain. Kemudian yang keempat, tidak memikirkan perkataan orang lain. Hal ini berarti bahwa seorang individu yang mencintai dirinya sendiri akan dapat menyaring semua perkataan yang masuk ke telinganya. Ia akan memfilter apakah perkataan itu akan membangun dia atau hanya akan menjatuhkannya. Jika perkataan itu akan membangun dia untuk lebih maju ke depannya, maka ia akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi jika perkataan itu akan menjatuhkannya, maka ia akan membuang jauh-jauh pikiran tersebut dan perkataan tersebut. Kemudian yang kelima, selalu ingat tidak ada orang yang sempurna. Harus kita ketahui bahwa sejatinya tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang lahir secara sia-sia. Kita dilahirkan dan dibesarkan dengan keunikan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang dilahirkan secara sia-sia. Kemudian yang keenam, ambil keputusan dengan percaya diri. Seorang individu yang mencintai dirinya sendiri akan dapat mengambil keputusan dengan percaya diri. Terlebih jika keputusan tersebut adalah keputusan yang sudah ia pertimbangkan secara matang, maka ia tidak akan ragu untuk mengambil keputusan tersebut. Kemudian yang ketujuh, kenali ketakutan bukan menjauhinya. Hal ini berarti bahwa seorang individu yang mencintai dirinya sendiri tidak akan takut untuk mencoba hal-hal baru. Ia akan terus mencoba, walaupun hasilnya mungkin akan tidak sesuai dengan ekspektasinya, akan tetapi ia tidak akan takut untuk mencoba lagi karena ia paham dengan dirinya sendiri dan ia tidak akan menyesal karena dia sudah mencoba. Kemudian yang kedelapan, menjaga gaya hidup yang positif. Seorang individu yang mencintai dirinya sendiri akan berusaha menjaga pola hidupnya secara positif, seperti dengan olahraga tiap harinya, memakan makanan yang sehat, kemudian juga selalu memberikan afirmasi positif kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir itu menjaga circle pertemanan yang positif. Seorang individu yang mencintai dirinya sendiri secara positif akan berusaha untuk menjaga lingkungan pertemanannya yang dengan positif. Ia akan menjauhi lingkungan yang membuatnya tidak nyaman atau lingkungan yang toksik. Nah, dari penjelasan tadi, apakah teman-teman sudah memiliki pemahaman mengenai self-love itu seperti apa? Untuk lebih memperdalam pemahaman teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan video dari On Marisa Mind, yaitu mencintai diri sendiri.
Kenapa ngelakuin itu? Bodoh banget. Gini aja nggak bisa. Dasar emang gak guna. Ketika membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Masa gini aja nggak bisa? Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, gak aman. Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight. Bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar, guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelik pujian, teman sekolah yang merundung. Suara menghakimi ini terdengar berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah cukup untuk mereka. Memang, memberi kritik kepada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Mulai tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari. Ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan? Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana. Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih. Ketika kita gagal, dan pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Dikala saya sedih dan putus asa, dikala suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri. Kemudian, itu tadi merupakan penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.